Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belmiro Razak dengan NIM F1D014016 akan mempresentasikan mengenai project management. Seperti yang kita ketahui, project merupakan hal yang tidak asing bagi banyak orang yang bekerja atau orang biasa. Tidak hanya sekedar mengetahui, banyak orang yang mulai mencari project, membuat dan merencanakan mengerjakan proyek, bahkan ada yang sudah menyelesaikan proyek baik sesuai ekspektasi ataupun tidak. Sebelum memulai mencari atau membuat proyek, maka harus diketahui apa itu proyek. Proyek adalah sebuah aktivitas kerja sementara yang dilakukan untuk membuat produk unik, layanan, atau hasil dengan waktu dari awal sampai akhir yang sudah ditentukan dengan jelas. Dari pengertian tersebut sudah jelas apa yang membedakan proyek dengan kerjaan rutin, yang dimana pekerjaan rutin merupakan pekerjaan yang dilakukan secara berkelanjutan, sementara proyek dikerjakan dengan ada batas waktunya. Oleh karena itu, proyek seringkali dipandang sebagai suatu tugas tambahan yang dilakukan pada waktu sementara saja. Proyek sudah seharusnya memiliki kegiatan yang berbeda dengan aktivitas harian, serta lebih bersifat unik dan dapat menghasilkan sesuatu. Proyek tidak hanya ditunjukkan pada pekerjaan yang berhubungan dengan bangunan, namun memiliki ruang lingkup yang sangat luas seperti teknologi, elektrikal, dan pekerjaan lainnya, salah satunya pekerjaan IT. Nah, tujuan proyek adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang unik dan dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan atau para pekerja proyek. Dengan adanya proyek, maka suatu perusahaan diharapkan dapat semakin berkembang ke arah yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Pada sebuah proyek terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan. Untuk memulainya, unsur-unsur proyek harus diperhatikan agar proyek tersebut berjalan mulus dan sesuai dengan ekspektasi. Unsur pertama yang harus diperhatikan adalah scope. Scope adalah sebagian yang harus ditentukan sejak awal dengan memperhatikan waktu dan kos yang dikeluarkan. Hal ini dilakukan agar hasil akhir dari sebuah pekerjaan jelas dan tidak melakukan pekerjaan lain yang sebenarnya ada di luar proyek. Selain itu, dengan adanya ruang lingkup yang jelas, seorang project manager akan dimudahkan dalam menentukan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut, baik bahan maupun SDM. Unsur kedua adalah waktu. Waktu adalah yang menjelaskan kapan dan berapa lama proyek dilakukan berdasarkan ruang lingkup yang sudah ditentukan. Biasanya seorang project manager akan membuat goal-goal kecil yang harus diselesaikan dari waktu ke waktu yang pada akhirnya mengerucut pada tujuan akhir. Hal ini dilakukan agar project manager bisa mengatur sebuah proyek dengan baik dan efisien. Untuk yang ketiga adalah SDM. SDM adalah atau biasa disebut dengan singkatan dari sumber daya manusia adalah orang atau pelaksana dalam menyelesaikan sebuah proyek. Dalam hal ini biasanya SDM akan dibagi menjadi beberapa divisi sesuai dengan kebutuhan. Namun pada umumnya SDM dalam sebuah proyek adalah staff, supervisor, dan juga project manager itu sendiri. Unsur yang terakhir adalah uang. Uang digunakan untuk menyelesaikan sebuah proyek baik untuk memenuhi bahan dan kebutuhan atau sumber daya manusia yang diperlukan. Jika ibarat dalam sebuah kendaraan, uang seperti halnya bensin. Tanpa adanya uang, proyek tidak akan berjalan lancar atau bahkan sampai pada tujuan yang ditetapkan. Nah, sekarang kita menuju ke project management. Pada saat mengerjakan proyek, banyak yang terjadi kendala dalam melakukan proyek, baik dalam hal kesalahan komunikasi, kesalahan pemahaman, kesalahan dalam perlengkapan dan support, dan lain-lain. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat dihindari dan diminimalisir dengan cara menerapkan manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek.
Dengan manajemen proyek dapat diselesaikan dengan tepat sesuai dengan ekspektasi dengan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada manajemen proyek terdapat orang yang bertanggung jawab pada proyek tersebut yang disebut dengan manajer proyek. Manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan. Nah, manajer proyek akan mengatur sumber daya, waktu, orang-orang SDM, uang, dan lain-lain sebagainya. Nah, project manajemen tentu memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah tepat waktu. Dalam hal ini tidak terjadi keterlambatan menyelesaikan suatu proyek. Dengan manajemen proyek dapat membuat proyek diselesaikan dalam tepat waktu. Keterlambatan dan dalam membuat proyek dapat membuat klien menjadi kecewa dan tidak mau menerima hasil proyek tersebut. Dan dapat juga merusak kestabilan pekerjaan lainnya karena bisa saja proyek tersebut merupakan produk yang harus diluncurkan. Hasilnya agar pekerjaan tersebut dapat melanjutkan atau berhubungan proyek lain. Seperti misalnya proyek pembuatan aplikasi sekolah. Tentu proyek tersebut akan sangat-sangat penting karena itu mempengaruhi keefektifan pelajar. Nah, tujuan yang kedua adalah dengan biaya yang biaya yang sesuai, maksudnya agar tidak ada biaya tambahan dari perencanaan biaya yang telah dianggar. Dengan biaya yang cukup dapat membuat produk yang sesuai ekspektasi. Tidak ada biaya tambahan yang memberatkan klien dan anggaran dan tidak ada kekurangan biaya yang menyebabkan produk memiliki kualitas rendah atau bahkan proyek gagal. Tujuan ketiga adalah kualitas yang sesuai dengan persyaratan. Kualitas adalah hal terpenting pada hasil proyek. Jika proyek tidak sesuai dengan persyaratan, maka produk tersebut tidak laku, malah menjadi senjata makan tuan bagi pekerja proyek, yaitu udah kehabisan biaya, kehabisan waktu, dan hanya memberatkan saja. Tujuan terakhir adalah proses kegiatan dapat berjalan lancar. Kelancaran dalam membuat proses dapat menghasilkan proyek yang sesuai dengan persyaratan. Dengan kelancaran proses, proyek juga dapat mempermudah pekerjaan agar dapat bekerja sesuai ekspektasi pekerja. Pada saat memanajemen proyek, terdapat 4 proses managing project. Proses pertama adalah mengidentifikasi requirement. Requirement merupakan kebutuhan dan persyaratan dari klien yang harus dipenuhi pada sebuah proyek. Requirement harus diidentifikasi dahulu agar requirement jelas dan dapat diterima oleh customer dan pekerja. Jika requirement terlalu berat buat pekerja, maka proyek akan susah diselesaikan. Jika requirement tidak sesuai dengan keinginan customer, maka customer akan menolaknya. Proses kedua adalah menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Tujuan pada proyek harus jelas dan dapat dicapai oleh pekerja. Dengan tujuan yang jelas, pekerja dapat mengerti dan tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan proses dan hasil proyek tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian tujuan juga harus dapat dicapai agar tidak memberatkan pekerja dan proyek tidak mengulur terlalu lama hingga tidak selesai bahkan gagal. Proses ketiga adalah menyeimbangkan tuntutan persaingan akan kualitas, ruang lingkup, dan waktu dan biaya. Keseimbangan antara kualitas, ruang lingkup, waktu, dan biaya merupakan hal yang harus diperhatikan untuk kesuksesan sebuah proyek. Jika salah satu dari 4 tersebut ada yang berlebihan atau kekurangan, maka proyek tersebut akan terhambat bahkan membuahkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena persaingan antara kualitas, ruang lingkup, waktu, dan biaya seperti karet gelang di pada jari. Jika salah satu dipanjangkan, maka bagian yang lain akan berkurang, dan begitu juga sebaliknya, sisi lainnya.
Dan proses keempat adalah menyesuaikan spesifikasi, rencana, dan pendekatan terhadap berbagai perhatian dan harapan bagi berbagai pemangku kepentingan. Pada proses ini harus membuat rencana sesuai dengan stakeholder yang ada, stakeholder yang diberikan. Nah, sekarang menuju ke sistem development life cycle. Pada pembuatan objek tentu saja ada sebuah proses dalam pembuatannya. Proses tersebut harus diperhatikan dan dikerjakan secara detail dan terstruktur dari perencanaan hingga digunakan oleh pengguna. Maka dari itu dibutuhkan sebuah metode dalam pembuatan objek agar proses pembuatan proyek dijalankan secara teratur, terstruktur, dan lebih detail. Metode yang digunakan pada manajemen proyek adalah ini dia, System Development Life Cycle atau biasa disebut dengan SDLC. SDLC adalah siklus atau tahapan yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan suatu sistem informasi agar pengerjaan sistem berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Metode SDLC merupakan metode yang dapat digunakan di berbagai proyek seperti pembangunan, TI, elektrik, dan lain-lainnya. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk pengembangan, memelihara, dan menggantikan perangkat tertentu. Setiap SDLC harus menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, mencapai penyelesaian dalam waktu, dan perkiraan biaya bekerja secara efektif dan efisien di saat ini, dan direncanakan teknologi informasi infrastruktur dan murah untuk mempertahankan dan biaya efektif untuk meningkatkan. Sistem komputer yang sangat rumit dan sering, terutama dengan kenaikan baru-baru ini, berorientasi layanan arsitektur link beberapa sistem tradisional berpotensi dipasok oleh vendor perangkat lunak yang berbeda. Sangat sulit untuk membuat sebuah perangkat lunak tanpa perancangan yang maksimal. Beberapa teknik dalam pengembangan perangkat lunak terus berkembang hingga kini. Masih banyak perdebatan mengenai metode yang paling baik dan paling sesuai untuk segala tipe perangkat lunak. Meski demikian, ada perencanaan yang lebih baik daripada tidak ada perencanaan sama sekali. Dilihat dari berbagai sisi, SDLC memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antar tim pengembang, komunikasi antar tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi sebagai peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analis, bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas pada suatu tahap berikutnya. Nah, ini dia. Ini salah satu contoh tahapan sistem development life cycle. Nah, di sistem development life cycle terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada perencanaan, yang dimana user menjelaskan apa saja requirement yang dibutuhkan kepada tim proyek, yaitu di bagian sini bagian perencanaan. Nah, nanti akan berisi business request, feasibility study, dan business requirement definition. Kemudian ada sistem construction. Proyek yang dibuat sesuai dengan requirement yang direncanakan pada perencanaan. Nah, ini bagian sini adalah bagian proses pembuatan proyek tersebut, bagian ngodingnya. Di sini ada fase functional specification definition, solution building, system integrated test, dan quality assurance. Dan yang tahap ketiga adalah penjualan. Penjualan berarti proyek tersebut sudah bisa dijual belikan dan diberikan ke user.
Nah, di sini ada dua tahapan juga, ada user acceptance test dan implementation. Nah, dari semua tahapan ini, semua pembagian ini ditanggung jawab oleh project manager. Oke, kita lanjut. Pertama-tama adalah business request, itu di bagian sini. Tahapan pertama pada SDLC adalah business request. Business request adalah permintaan yang diberikan oleh user untuk dibuatkan project tersebut sesuai keinginan user. Oh, sudah diberikan oleh yang untuk dibuat. Nah, yang pelakunya adalah user. Kita bisa lihat dari sini. Di sini user yang meminta. Tahapan ini user memberikan permintaan kepada perusahaan untuk dibuatkan sesuatu. User harus memberikan requirement yang jelas dan detail agar mudah dimengerti dan dikerjakan sehingga tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan oleh user perusahaan. Pada proses tersebut, user memberikan requirement kepada development division. Development division adalah tim yang mengerjakan proyek tersebut. Tahap kedua adalah feasibility study, masih di bagian perencanaan. Feasibility study adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu proyek menguntungkan untuk dilaksanakan. Nah, pada tahap ini menganalisa seluruh bidang yang berkaitan dengan proyek seperti AMDAL, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dengan adanya studi kelayakan ini, para stakeholder dapat mengetahui apakah suatu proyek diberikan keuntungan atau tidak. Studi kelayakan proyek juga bertujuan untuk mengetahui apakah proyek tersebut menguntungkan untuk para stakeholder. Pada tahapan ini memperhatikan keuntungan pada proyek saat proyek tersebut diberikan ke user. Jika pada tahap ini permintaan user ternyata tidak menguntungkan atau tidak mungkin bisa dilakukan karena beberapa faktor, maka permintaan ditolak. Nah, di saat pada feasibility study juga akan melakukan penunjukan PM. Tahap ketiga adalah business requirement definition. Business requirement definition adalah tahap yang mendefinisikan requirement user untuk membentuk BRD dan persetujuan project. Pada tahap itu setelah masih dalam perencanaan, yaitu setelah feasibility study. Pada tahap ini mendefinisikan requirement user agar requirement dari user sesuai dan jelas. Pada tahapan ini dikerjakan oleh project manager dan business unit. Jika tahapan ini sudah diselesaikan dan disetujui, maka akan menghasilkan laporan BRD dan project charter atau persetujuan project terhadap kedua belah pihak. Tahapan keempat, ini sudah masuk ke tahapan system construction. Tahapan keempat adalah functional specification definition. Function specification definition adalah rekayasa sistem dan pengembangan perangkat lunak. Dalam rekayasa sistem dan pengembangan perangkat lunak adalah dokumen yang menentukan fungsi yang harus dilakukan oleh sistem atau komponen. Pada tahap ini sudah masuk ke dalam tahap system construction atau tahap pembuatan objek. Pada tahap ini, sistem analis dan development akan menentukan fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang akan dibuat.
dari requirement yang disetujui oleh project manager dan user, kemudian dijadikan fungsi-fungsi oleh sistem analis dan development agar dapat diproses oleh development. Setelah ditentukan, hasil tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh tim member dan user. Persetujuan dilakukan agar tidak terjadi kerugian oleh kedua belah pihak dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengerjaan. Topik yang dibahas pada FSD atau Functional Specification Definition ini adalah tujuan, proses, dan metode. Tujuan ini dibahas karena banyak tujuan untuk spesifikasi fungsional. Salah satu tujuan utama project team adalah untuk mencapai beberapa bentuk konsensus tim tentang apa yang ingin dicapai program sebelum membuat upaya yang lebih memakan waktu untuk menulis kode sumber dan kasus uji, diikuti dengan periode debugging. Biasanya konsensus tersebut dicapai setelah satu atau lebih tinjauan oleh pemangku kepentingan pada proyek yang ada setelah merunding cara hemat biaya untuk mencapai persyaratan yang harus dipenuhi perangkat lunak. Topik tujuan dibahas agar developer tahu apa yang mau dibuat, tester tahu apa yang mau dites, dan stakeholder tahu apa aja yang ia dapat. Topik selanjutnya adalah proses. Topik proses dalam siklus dalam SDLC, industri yang dipesan spesifikasi fungsional menjelaskan apa yang harus diterapkan. Selanjutnya, dokumen arsitektur sistem menjelaskan bagaimana fungsi akan direalisasikan menggunakan lingkungan perangkat lunak yang dipilih. Dalam pengembangan sistem prototipe industri, spesifikasi fungsional biasanya ditulis setelah atau sebagai bagian dari analisa kebutuhan. Ketika tim setuju bahwa konsensus spesifikasi fungsional tercapai, spesifikasi fungsional biasanya dinyatakan lengkap atau ditandatangani. Setelah ini biasanya tim pengembang dan pengujian perangkat lunak menulis kode sumber dan penguji kasus menggunakan spesifikasi fungsional sebagai referensi. Saat pengujian dilakukan, perilaku program dibandingkan dengan perilaku yang diharapkan seperti yang didefinisikan dalam spesifikasi fungsional. Nah, topik yang ketiga adalah topik metode. Untuk topik metode dibahas salah satu metode populer untuk menulis dokumen spesifikasi fungsional, melibatkan menggambar atau merender bingkai sederhana atau tangkapan layar UI yang dirancang secara grafis dan akurat. Setelah ini selesai dan contoh layar disetujui oleh semua pemangku kepentingan, elemen grafis dapat diberi nomor dan instruksi tertulis dapat ditambahkan untuk setiap nomor pada contoh layar. Misalnya, layar masuk dapat memiliki bidang nama pengguna label 1 dan bidang kata sandi label 2. Dan kemudian, setiap nomor dapat dinyatakan secara tertulis untuk digunakan oleh insinyur perangkat lunak dan kemudian untuk tujuan pengujian beta untuk memastikan bahwa fungsionalitas adalah sebagai dimaksudkan. Manfaat dari metode ini adalah detail tambahan yang tak terhitung jumlahnya dapat dilampir ke contoh layar. Pada tahapan ini, menghasilkan change control form dan FSD form. Change control form merupakan form yang berisi sebagai perubahan dan yang terjadi dalam masa pengerjaan. Form ini dibuat agar dapat kedua belah pihak mengetahui perubahan dan alasan perubahan yang terjadi pada saat proses tahapan ini. Di tahapan ini, FSD form merupakan hasil fungsi-fungsi yang telah ditentukan oleh sistem analis dan development dan disetujui oleh tim member dan user. FSD form ini merupakan patokan dalam pengerjaan proyek dan harus mengikuti apa aja yang ditentukan oleh FSD form ini agar tidak terjadi
kesalahan dalam membuat project. Pada FFSD form ini berisi spesifikasi teknis, desain sistem, flowchart, dan penggunaan pengelompokan matriks. Atau bahasanya matrix grouping user. Nah, tahapan kelima adalah solution building. Solution building atuh proses pembuatan dari apa saja yang sudah ditentukan oleh FFSD di tahap sebelumnya. Tahap ini sudah mulai membuat program dan sudah ditentukan di FFSD. Pelaku yang mengerjakan tahap ini adalah sistem analis dan programmer. Sistem analis ada di tahap ini untuk mengatur programmer mengerjakan program sesuai dengan FFSD. Programmer pada tahap ini adalah membuat apa yang ditentukan oleh tahap FFSD dan tidak boleh kurang atau lebih. Pada tahap proses pembuatan, vendor akan mengawasi kegiatan agar proses pembuatan berjalan normal. Programmer dilarang untuk tidak mengikuti FFSD yang sudah ditentukan agar tidak terjadi kekeliruan. Programmer juga dilarang menambah-nambahkan fitur agar tidak terjadi perubahan besar-besaran yang terjadi pada saat terjadi perubahan kontrol. Pada saat melakukan pengerjaan proyek, kemungkinan besar akan terjadi perubahan tergantung kondisi yang akan dihadapi. Pada saat perubahan, sistem analis akan menentukan kembali fungsi-fungsi yang harus ditambah, dikurangi, atau diubah sesuai dengan perubahan yang terjadi. Pada tahap ini, menghasilkan change form, control form, system design, dan source code program requirement form. Seperti yang diketahui, change control form berisi sebagai perubahan yang terjadi dalam masa pengerjaan. Form ini digunakan agar dapat kedua belah pihak mengetahui perubahan dan alasan perubahan yang terjadi pada saat proses di tahap ini. Kemudian desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Kemudian source code program requirement form adalah hasil yang dibuat programmer yang sesuai dengan requirement yang diberikan. Kemudian yang keenam adalah System Integrated Test. System Integrated Test atau SIT merupakan tahap uji coba program yang sudah dibuat di tahap solution building. Pada tahap ini, program yang sudah dibuat akan diuji coba oleh sistem analis dan quality assurance. Quality assurance adalah orang yang menguji kualitas produk tersebut. Aspek-aspek yang diuji pada program yang dibuat adalah fitur, fungsi, error handling, exciting impact, dan tes normal atau abnormal. Pada pengujian fitur, bagian yang diuji adalah apakah fitur yang dibuat sudah sesuai dengan requirement yang ditentukan. Fitur perlu diuji agar program yang diuji memiliki fitur yang lengkap dan memenuhi kebutuhan atau requirement user. Kemudian pada uji tes fungsi, bagian yang diuji adalah apakah fungsi pada fitur yang dibuat sesuai dengan requirement atau tidak. Fungsi perlu diuji agar program berjalan dengan sempurna dan sudah memenuhi kebutuhan user. Kemudian pengujian pada error handling, bagian ini diuji apakah program tersebut dapat menangani kesalahan-kesalahan yang akan dihadapi oleh program yang diperbuat oleh user. Error handling merupakan penanganan yang dimana jika user terjadi kesalahan yang diperbuat oleh user, maka program tersebut tidak mendadak berhenti atau error. Melainkan jika terjadi demikian, maka program akan mengalihkan kesalahan tersebut ke perintah yang menangani kesalahan tersebut. Sebagai contoh, jika user mengisi username dan password yang salah, maka program tidak mendadak berhenti karena username dan password tidak sesuai.
melainkan program akan mengalihkan kesalahan tersebut ke perintah yang menanganinya, yaitu program akan memberi peringatan kalau username dan password tidak sesuai. Error handling perlu diuji agar user yang akan menggunakan tidak kebingungan jika menghadapi kesalahan yang user perbuat. Pada pengujian exciting impact, bagian yang diuji adalah apakah program tersebut mengalami perubahan jika diberikan input yang berbeda atau tidak. Bagian ini diuji seberapa fleksibel program tersebut pada user. Pada tes normal atau abnormal, bagian ini merupakan metode untuk menguji kesalahan pada program yang secara ekstrim. Pengujian tersebut dibuat dalam bentuk dokumentasi yang berisi dokumen tersebut antara lain SIT result, fallback plan, dan installation procedure. Hasil yang dibuat pada tahapan ini adalah change control form, SIT skenario SIT sama SIT result. Tahapan ketujuh adalah quality assurance. Quality assurance merupakan pengujian atau testing terhadap suatu produk, sistem, atau aplikasi untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga menghasilkan sistem yang terjamin kualitasnya. Pada tahapan ini merupakan pengujian kualitas pada program yang dibuat. Perbedaan antara SIT dengan QA adalah pada SIT yang diuji hanyalah apakah program tersebut bisa digunakan atau tidak. Sedangkan QA diuji kualitas program yang dibuat, apakah program tersebut layak digunakan atau tidak. Pada tahap ini diserahkan pada bagian QA. Hal yang diuji adalah documentation, proses, dan compliance. Hasil dari tahap ini menghasilkan change control form dan QA result. Jadi QA ini memastikan apakah program yang dibuat itu apakah cocok, apakah kuat, atau pokoknya cocok lah untuk diberikan kepada user yang banyak orang. Tidak hanya memperhatikan fungsi-fungsinya saja, tapi di mata orang lain. Nah, tahapan ke-8 adalah user acceptance test. Ini udah masuk ke bagian sini. Udah bagian bisnis. Tahapan ke-8 adalah user acceptance test yang merupakan suatu proses pengujian yang dilakukan oleh pengguna dengan hasil output sebuah dokumen hasil uji yang dapat dijadikan bukti bahwa software sudah diterima dan sudah memenuhi kebutuhan yang diminta. UAT tidak jauh beda dengan kuesioner pada tahap awal pembuatan aplikasi. Pada tahapan ini, program akan diuji oleh user apakah program tersebut sesuai dengan requirement yang diberikan user atau tidak. Pada tahap ini merupakan tahap penjualan produk online. Orang yang berperan pada tahap ini adalah quality assurance dan business product. Jika tes ini sesuai dengan ekspektasi user, maka produk ini dapat siap diberikan ke user. Jika gagal, maka perlu diperbaiki kembali. Hasil dokumentasi UAT akan diberikan ke QA. Hasil akhir pada tahap ini adalah change control form, UAT result, SOP, dan user manual. Dan yang terakhir adalah implementasi. Tahap terakhir adalah implementasi. Pada tahap ini, produk sudah siap diberikan ke user dan dijual. Orang yang memegang kendali pada tahap ini adalah orang bisnis produk. Pada tahap ini membutuhkan persetujuan implementation, persiapan implementasi, training, dan sosialisasi, tes live dan post. Kemudian tes live dan post implementation review. Hasil yang dibuat pada tahapan ini adalah change control, from migration, installation procedure, fallback plan, setting parameter, analysis performance, dan training helpdesk. Nah, setelah semua tahapan ini selesai,
maka user akan keluar, udah kelar urusannya dan dibuatlah berita acara. Ya, sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.